Inilah Candi Bajangratu. Candi Bajangratu adalah candi peninggalan Majapahit yang ada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini diduga dibangun pada abad ke-14 yang difungsikan sebagai gapura atau pintu masuk menuju bangunan suci, tempat pendarmaan Raja Majapahit yang kedua, yaitu Raja Jayanegara. Namun sebelum Jayanegara wafat, gapura ini sebenarnya sudah dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan Majapahit. Penamaan Bajangratu pada candi ini diambil dari kata bajang yang berarti kecil dan ratu yang berarti pemimpin atau raja. Sehingga Bajangratu yang dimaksudkan dalam candi ini adalah tempat pendarmaan Jayanegara yang telah menjadi raja saat usianya masih kecil. Berdasarkan keterangan yang termaktub dalam Kakawin Negara Kertagama, sejarawan mengaitkan gapura Bajangratu ini dengan Jringgapura atau Jri Ranggapura atau Kapopongan di Antawulan atau Trowulan sebagai tempat pendarmaan bagi Jayanegara. Disebutkan bahwa setelah meninggal dunia pada tahun 1250 Saka atau sekitar tahun 1328 Masehi, Raja Jayanegara yang wafat dibuatkan tempat suci dan arca dalam bentuk Wisnu di dalam Kedaton. Lokasi pendarmaan tersebut dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan berada di Kapopongan dan dikukuhkan di Antawulan atau Trowulan. Namun sayangnya, reruntuhan bekas candi tempat pendarmaan tersebut kini sudah tidak bisa kita temukan. Yang tersisa dan masih bisa kita lihat saat ini hanyalah gapura Paduraksa ini saja yang menjadi pintu belakang atau pintu masuk dari Istana Majapahit menuju candi. Secara fisik, keseluruhan candi atau gapura Bajangratu ini terbuat dari bahan batu bata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Tinggi gapura Bajangratu ini adalah 16,5 meter, panjang 11,5 meter, lebar 10,5 meter, dan lebar lorong pintu masuk 1,4 meter. Secara vertikal, bangunan ini memiliki 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap candi. Candi Bajangratu juga memiliki semacam sayap yang berfungsi sebagai pagar tembok di kedua sisinya. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihias relief yang menggambarkan cerita Sri Tanjung. Relief yang tidak sempurna atau masih belum selesai dipahat. Kemudian ini adalah relief yang tidak jelas, sehingga ada orang yang memperkirakan bahwa ini adalah relief skorpion. Padahal di era Hindu, binatang skorpion atau dewa Siwa itu tidak pernah menjelma menjadi seekor skorpion, tapi menjelma menjadi seekor ikan. Jika orang mengatakan ini skorpion, maka orang itu melihatnya dari sini, tidak melihat ini. Dan gambar yang ketiga ini sama gambarnya seperti ini, hanya bedanya gambar ini kepalanya juga tidak jelas atau pemahatannya kurang dalam, dan ini ekornya sama dengan gambar yang kedua, dan seekor ikan ini sudah dikendarai oleh seorang wanita yang disebut Sri Tanjung. Sri Tanjung itu adalah jelmaan Dewi Umasakti Siwa. Kemudian ini adalah Dewi Umasakti Siwa yang sedang berdiri, tapi di sisinya masih ada ruang kosong. Jadi jelas bahwa bangunan ini adalah bangunan yang tidak selesai. Bangunan di panel ini atau relief yang di panel ini, di panel 3 panel yang lain harus ada.
Bukan karena rusak ya Pak ya? Tidak. Bisa dibedakan, ini ada relief yang tidak selesai, ya, ini juga tidak selesai, tapi dibedakan di panel yang lain. Panel yang ini seharusnya ada relief Sri Tanjung. Nah, ini sama sekali kita tidak melihat guratan atau sket sama sekali. Jadi ruang ini masih kosong, masih belum ada sket sama sekali, atau apalagi pahatan atau relief. Dan ini batanya sudah rusak. Ini adalah bata yang asli. Ini masih kosong. Ini juga masih kosong. Dan ini yang keempat itu juga masih kosong. Kemudian di dua sisi yang lain sama dengan ini. Bukti bahwa ini belum selesai. Ya, salah satu bukti ini belum selesai. Kalau ini bukan bata hasil renov yang baru ya Pak? Ini yang baru, hasil renov yang baru. Yang dilakukan pada tahun anggaran 1989-1992. Di bagian tubuh di atas ambang pintu ada relief hiasan kala dengan relief hiasan sulur-suluran. Sementara pada bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit berupa kepala kala yang diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relief bermata satu atau monogel cyclop. Fungsi relief tersebut dalam kepercayaan budaya Majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita tentang Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Atap candi berbentuk meru atau gunung mirip limas bersusun dengan puncak persegi. Setiap lapisan dihiasi dengan ukiran dengan pola limas terbalik dan pola tanaman. Pada bagian tengah lapis ketiga terdapat relief matahari yang konon merupakan simbol kerajaan Majapahit. Bajang Ratu itu merupakan sebuah gapura dengan tipe padu raksa. Jadi di Majapahit ini ada dua gapura yang berbeda jenis, yaitu satu gapura dengan tipe padu raksa yang ada di belakang saya ini, kemudian yang kedua adalah gapura dengan tipe bentar. Sedangkan bangunan ini diperkirakan dibangun oleh Raja Majapahit yang ketiga, yaitu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnu Wardani, dengan dasar adanya sebuah relief, yaitu relief Sri Tanjung yang melambangkan bentuk upacara serada. Nah, upacara serada ini adalah upacara peringatan kematian yang dilakukan 12 tahun setelah wafatnya seorang raja. Jadi Jaya Negara wafat pada tahun 1328. 12 tahun kemudian Tribhuwana mempunyai keinginan untuk memperingati wafatnya raja tersebut dengan membangun sebuah bangunan yang pada akhirnya oleh orang Belanda disebut dengan Bajang Ratu. Kalau memang ini untuk tempat pendarmaan, apa yang mendasari Bapak tidak bisa menyebutkan bahwa ini sebagai candi? Dasarnya adalah kita melihat bangunan yang ada di Bali atau konsep yang ada di Bali sama dengan konsep Candi Falah. Di situ terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang luar, ruang tengah, dan ruang dalam. Selain itu juga ada relief Sri Tanjung yang saya sampaikan di atas tadi, yaitu sebagai komplek pendarmaan yang ada hubungannya dengan Raja Majapahit yang kedua. Kalau Bapak mengatakan ini gapura, ini adalah gapura menuju apa atau pembuka apa? Bangunan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Seharusnya ada 2 bangunan yang menyertai seperti halnya di Candi Falah.
atau Candi Penataran di Blitar. Namun demikian di Candi Penataran itu sendiri ada satu bangunan yang masih belum bisa dilihat walaupun fondasinya ada, yaitu satu gapura dengan tipe bentar. Maka seharusnya bangunan ini di bagian depan ada gapura dengan tipe bentar, kemudian di halaman tengah berdiri gapura dengan tipe paduraksa, dan yang ketiga adalah bangunan yang disebut dengan candi tersebut atau tempat ibadah. Berarti ini pintu masuk menuju tempat peribadatan itu tadi. Ya, Untuk kondisi yang ada sekarang ini Pak, ini sudah berapa persen Pak dari kondisi aslinya sebelumnya Pak? Perkirakan seperti apa? ketika bangunan ini ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815, kerusakan kurang lebih sekitar 20%. Kemudian rekonstruksi dilakukan oleh beberapa peneliti, terutama oleh orang Belanda, dengan menata kembali bagian-bagian bata yang berserakan di sekitar. Namun itu tidak mempengaruhi bangunan tersebut karena bangunan itu masih dianggap rusak. Walaupun sampai sekarang yang mana bangunan ini sudah mengalami restorasi, toh bangunan ini tetap dianggap masih belum selesai, belum jadi. Karena bangunan ini kita lihat di bagian luarnya masih belum berbentuk sama sekali. Nah, di dalam restorasi kemarin kita menggunakan pola acak untuk menyempurnakan sebuah bangunan yang masih belum jadi. Untuk struktur bangunan yang lain sampai sekarang belum ditemukan? Belum. Baik itu fondasi ataupun letak-letaknya kita masih belum. Dan hadap arahnya itu juga masih belum. Karena bangunan ini baik bagian depan ataupun bagian belakang itu sama. Mestinya kalau ini gapura berarti bangunan utamanya ada di sebelah mana Pak? Seperti saya sampaikan tadi bahwa bentuk bangunan ini masih sama antara depan dan belakang. Kita masih sulit untuk menentukan hadap arah bangunan ini gitu. Tapi kalau kita menganggap bahwa orang Hindu jika melakukan ibadah kiblatnya adalah gunung, maka yang bagian depan adalah yang sekarang kita berdiri ini, dan sana adalah bagian dalam. Jadi kompleks bangunan sucinya harusnya di sana, kemudian gapura bentarnya harus ada di sana. Sedangkan di sana dulu ada sungai besar, aliran sungai besar. Sungai apa dan sekarang sudah bergeser kemana? Kalau sungainya masih tetap, hanya saja sudah menjadi area persawahan. Gitu. Namanya sampai sekarang masih belum diketahui. Apakah ini Sungai Pikatan sama dengan sungai yang ada di Kecamatan Suko sampai wilayah Pacet? Kita masih belum tahu. Apakah sungai ini sama dengan nama Kumitir atau satu alur dengan Sungai Kumitir? Itu masih belum jelas. Karena sungai ini dulunya juga mensuplai air ke kompleks petertaan tikus. Kemudian ditampung di kolam segaran dan akhirnya melewati Candi Brau dan bermuara di Sungai Brantas. Menghadap ke gunung apa Pak ini Pak? Mahuan mengatakan bahwa di selatan itu ada beberapa gunung. Walaupun bangunan ini tidak simetris menghadap ke arah gunung yang disucikan oleh umat Hindu pada waktu itu adalah Gunung Pawitra, maka bangunan ini sudah mewakili menghadap ke arah kiblat mereka, yaitu gunung. Nah, antara lain ada Gunung Anjasmara yang mengalirkan air melalui atau membelah kota Majapahit ini. Kemudian ada Gunung Arjuna, bukan Gunung Anjasmara, tapi Gunung Arjuna yang mengalirkan sungai membelah kota Majapahit. Kemudian ada Gunung Anjasmara, ada Gunung Biru, ada Gunung Pawitra dan sebagainya.